cobain OS yang lebih ringan dari Windows. UI-nya sama seperti Chrome OS Flex, tapi bisa diinstal aplikasi dan juga game Android. Mau jalankan aplikasi dan game Android di OS ini berjalan dengan smooth dan juga lancar. Tidak perlu emulator lagi, karena ada Play Store-nya, tinggal beli aplikasi dan juga gamenya, langsung install dan mainkan. Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat beli mini PC yang satu ini, tapi belum sempat kita apa-apain ya, karena banyak sekali kesibukan di bulan ini. Dan di video ini kita akan langsung cobain aja install FightOS versi paling baru atau versi 22 ke mini PC ini, apakah bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Langsung aja kita cobain FightOS-nya guys. Dan sekarang kita sudah masuk di FightOS-nya. Secara tampilan ini sama persis dengan Chrome OS Flex yang sudah kita bahas sebelumnya teman-teman. Bagian bawahnya ada taskbar atau kalau di FightOS itu namanya shelf. Kemudian di sini ada aplikasi-aplikasi yang kita pin ke shelf-nya. Bagian kiri ada launcher atau start menu, tapi yang langsung kelihatan beda dari Chrome OS Flex. Di FightOS support dengan aplikasi Android. Kalian bisa install COC, Roblox, dan memainkannya dengan smooth di FightOS ini. Bahkan lebih smooth kalau dibandingkan dengan BlissOS. Tampilan menu settingnya di sini juga sama persis dengan Chrome OS Flex kemarin, hanya saja ada beberapa perbedaan seperti ada FightOS AI, Linux di sini juga sama seperti Chrome OS Flex. Teman-teman juga bisa aktifkan Linux Development Environment dan bisa install aplikasi berbasis Linux termasuk Steam dan bisa mainkan game Steam di FightOS juga. Di sini ada juga FightOS setting dan juga ada About FightOS. Kalian bisa lihat versi Chromium yang digunakan di sini dan FightOS versi berapa yang kita gunakan guys. Lalu di bagian kanan bawah ada control center yang sama juga dengan Chrome OS Flex. Kalendernya di sini tampilannya juga sama, notifikasinya pun juga sama. Yang membedakan di FightOS ini ada fitur Quick Share, kalian bisa dengan lebih cepat untuk sharing file antar laptop atau PC atau ke device Android atau iOS kalian. Kemudian di FightOS ini juga ada FightOS AI, tapi ini perlu login menggunakan akun FightOS kalian dan juga ada beberapa fitur esensial lainnya guys. Yang paling enak sih di sini ada Play Store-nya. Nanti setelah ini kita akan bahas cara untuk install FightOS dual boot dengan Windows termasuk cara untuk aktifkan Android subsystemnya. Jadi bisa dibilang FightOS ini merupakan Chrome OS Flex yang dilengkapi dengan Android. Dia masih ringan tapi lebih fungsional lagi. Digunakan untuk main game Android atau menjalankan aplikasi Android masih lebih ringan daripada pakai emulator di Windows, dan operating sistemnya pun juga ringan seperti Chrome OS Flex. Lalu sekarang kita akan langsung bahas cara untuk install FightOS ini dual boot dengan Windows. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung install FightOS-nya. Langkah yang pertama kita akan buat bootable dulu FightOS menggunakan sebuah flash disk guys. Tapi sebelumnya kita akan download dulu file ISO dari FightOS-nya. Kalau kalian ingin download juga, tinggal klik aja link di deskripsi untuk masuk ke fightos.io. Setelah masuk di sini, tinggal pilih download. Kemudian teman-teman bisa pilih apakah ingin install di PC, firmware, atau di device lainnya. Karena kita akan install di mini PC, kita pilih yang FightOS for PC ini guys. Selanjutnya, teman-teman juga bisa pilih versi dari FightOS-nya. Karena mini PC yang akan kita install adalah generasi 9, jadi kita pilih yang Intel modern di sini. Kemudian tinggal download aja file ISO-nya dari sini guys. Kemudian yang kedua, kita juga akan download Rufus, tinggal klik juga link di deskripsi. Lalu silahkan download aja Rufus yang versi portable. Oke teman-teman, di sini kita sudah download file image dari FightOS dan juga Rufusnya. Sekarang kita akan mulai buat bootable-nya, tinggal pasang aja flash disk ke laptop atau ke PC kalian. Setelah kalian pasang, pastikan teman-teman sudah mengamankan semua data yang ada di dalamnya karena akan diformat guys. Setelah itu langsung jalankan Rufus, double klik aja, lalu pilih yes. Kalau muncul seperti ini, pilih no aja guys. Setelah masuk di Rufusnya, pastikan di sini flash disknya sudah terdeteksi dan pilih select. Kemudian pilih file image dari FightOS yang sudah kalian download, lalu pilih open. Kemudian di sini kalian tinggal pilih start, pilih OK untuk mulai pembuatan bootable FightOS-nya. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai guys. Oke teman-teman, di sini bootable-nya udah jadi, ada keterangan ready di Rufusnya. Kalian bisa langsung close aja dan sekarang kita tinggal install aja FightOS-nya.
di laptop atau di PC kita. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di mini PC yang akan kita install FatOS dua-duanya. Caranya langsung kita pasang aja bootable FatOS yang sudah kita buat tadi menggunakan flash disk pastinya. Kemudian sebelum kita akan install, karena kita akan install dual boot, jadi kita akan buat partisi khusus untuk FatOS-nya. Caranya tinggal klik kanan di start menu, lalu pilih disk management. Setelah masuk di sini, kita akan ambil sebagian free space dari drive C ini karena free space-nya masih lumayan ya, sekitar 200 GB. Kita klik kanan di drive C, lalu pilih string volume. Setelah itu di sini kita masukkan berapa size dari partisi yang ingin dibuat. Misal kita ingin buat 50 GB, jadi kita ketikkan 51200 MB. Karena 1 GB itu 1024 MB. Selanjutnya tinggal pilih string. Setelah ada unallocated space seperti ini, tinggal klik kanan, pilih new simple volume, lalu pilih next, 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 dan kita beri label misal FatOS. Pilih next lagi dan pilih finish. Setelah kita buat partisi khusus untuk FatOS-nya, sekarang kita akan langsung install FatOS-nya dual boot dengan Windows yang ada di laptop atau PC kita. Caranya tinggal restart aja laptop atau PC-nya dan masuk ke menu BIOS. Untuk masuk ke BIOS itu beda-beda ya caranya teman-teman, silahkan cari tahu sendiri sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard kalian. Untuk di mini PC yang kita gunakan, tinggal pencet F1 aja secara berulang saat restart seperti ini. Dan tampilan BIOS-nya juga akan beda-beda guys. Tapi di sini tujuannya sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable FatOS-nya. Untuk di mini PC yang kita gunakan, tinggal masuk ke menu startup, lalu pilih primary boot sequence, enter. Setelah itu kita akan setting agar yang USB HDD atau flash disk yang kita gunakan ini bisa paling atas. Caranya tinggal pilih ini, lalu pencet tombol plus di keyboard kita, maka dia akan naik jadi paling atas. Cara ini juga akan beda-beda, silahkan sesuaikan dengan BIOS kalian. Setelah itu tinggal pencet F10, pilih yes, enter untuk mulai booting ke FatOS-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke menu instalasi FatOS. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tinggal pilih aja bahasanya, kita pilih English US, keyboard layoutnya juga pilih US aja, lalu pilih OK. Selanjutnya tinggal pilih get started. Kemudian teman-teman bisa pilih try it first kalau ingin mencoba dulu FatOS-nya secara live. Kalau ingin install, tinggal pilih install FatOS di sini. Setelah itu di sini teman-teman juga bisa pilih apakah ingin full install FatOS di laptop atau di PC kalian. Kalau full install, semua data yang ada di storage kalian akan terhapus. Atau kalau kalian ingin dual boot juga bisa, tinggal pilih multi boot installation di sini guys. Kemudian pilih next. Selanjutnya di sini kalian tinggal pilih select FatOS target partition. Pilih aja di mana kalian ingin menginstal FatOS-nya. Tadi kita sudah buat partisi size-nya 50 GB, jadi kita pilih yang 50 GB ini. Lalu kita pilih juga FE partition karena kita akan buat dual boot. Kita pilih yang SDA1 yang size-nya 200 MB aja. Dan untuk bootloader-nya kita akan gunakan Refine di sini guys. Setelah itu pilih install untuk mulai menginstal FatOS-nya. Oke teman-teman, di sini instalasinya udah selesai, tidak lama ya, karena memang FatOS ini mirip seperti Chrome OS Flex, jadi instalasinya sangat cepat guys. Setelah itu kita tinggal pilih shutdown aja. Setelah komputer kalian mati, cabut aja flash disk bootable dan nyalakan lagi laptop atau PC-nya. Nah, setelah masuk di sini kalian tinggal pilih apakah ingin booting ke Windows atau ke FatOS. Kita akan coba booting ke FatOS saja, tinggal pilih FatOS dan enter. Setelah itu kita tunggu sampai nanti masuk ke setup FatOS-nya. Setelah masuk di sini kita tinggal setup FatOS-nya. Untuk bahasa dan keyboard layout-nya kita pilih seperti ini, lalu pilih OK. Dan pilih get started. Kemudian teman-teman bisa langsung hubungkan laptop atau PC kalian ke jaringan internet, bisa pakai wifi, bisa juga pakai kabelan. Setelah itu tinggal pilih accept and continue. Kemudian kalian bisa langsung login pakai akun FatOS, bisa juga pakai akun Google kalian. Atau kalau kalian tidak bisa langsung online, bisa juga pakai local account di sini. Kita akan langsung pakai Google account aja, jadi kita pilih yang Google account lalu pilih next. Kemudian di sini pilih yang personal, pilih next lagi, dan tinggal login pakai akun Google kalian. Kemudian di sini kalian bisa setting kata sandinya. Setelah itu pilih berikutnya, kalian bisa pilih temanya di sini. Kita pilih yang like aja dulu. Pilih berikutnya, kita hilangkan centang di sini dan tinggal pilih mulai. Maka sekarang kita langsung masuk ke FatOS-nya guys. Dan sama seperti Chrome OS Flex, FatOS ini juga support untuk Linux Development Environment. Kalian bisa aktifkan ini dan install aplikasi berbasis Linux di FatOS-nya. Tidak hanya itu, kelebihan dari FatOS ini support juga untuk Android yang kemarin di Chrome OS Flex tidak ada guys.
Cara untuk aktifkan Android subsistemnya tinggal kalian pilih launcher di sini dan pilih Android. Setelah itu centang di sini, kemudian pilih launch. Selanjutnya, kalian bisa keluar dulu dari Android subsistemnya, kemudian kalian masuk ke setting, scroll ke bawah dan pilih Fight OS setting. Lalu aktifkan Enable Developer Mode. Pilih confirm dan restart aja laptop atau PC kalian. Setelah restart, silahkan pencet Ctrl Alt plus T untuk menjalankan terminalnya. Lalu di sini yang pertama ketikkan shell, enter. Setelah itu ketikkan sudo pasi -i dan enter. Kemudian kalian ketikkan komen yang berikut ini dan enter. Pencet Y dan enter lagi guys. Maka laptop atau PC kalian akan restart. Setelah restart, silahkan masuk ke store dan pilih configure the apps. Kalian pilih add. Tunggu downloadingnya, lalu pilih Add App. Setelah itu pilih Open App, centang di sini dan pilih Next. Kemudian pilih Install, lalu pilih Next lagi dan pilih OK. Dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai guys. Setelah restart, kalian bisa cek di launcher atau start menu, lalu kalian tinggal masuk aja ke Play Store dan langsung login aja pakai akun Google kalian. Dan sekarang kita sudah login ke Play Store-nya guys. Teman-teman bisa langsung install aplikasi ataupun game Android di laptop atau di PC kalian juga. Oke teman-teman, di sini kita sudah install beberapa aplikasi dan juga game. Misal yang pertama kita coba aplikasi TikTok dulu. Teman-teman bisa lihat di sini aplikasi TikTok bisa berjalan dengan sangat lancar di Fight OS-nya. Bahkan ini lebih smooth dan juga jauh lebih lancar kalau dibandingkan dengan BlissOS kemarin ya. Di sini swipe-swipe-nya bisa smooth banget dan yang paling penting kalian bisa atur juga aspek rasionya. Mau portrait, landscape, atau bisa juga kalian resizable seperti ini. Bisa atur size-nya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian game seperti COC juga bisa running dengan smooth di sini dan yang paling penting juga untuk gaming sudah ada fitur keymapper. Jadi kalian bisa main game Android di laptop atau di PC pakai keyboard dan mouse atau pakai controller atau gamepad guys. Game Roblox juga bisa berjalan dengan sangat lancar, grafiknya pun juga sangat tajam. Kalau dibandingkan dengan emulator, jelas ini jauh lebih ringan. Bahkan ini lebih lancar dari BlissOS sebelumnya. Kalau teman-teman ingin mapping, tinggal arahkan aja kursor ke atas dan pilih aja game dashboard di sini. Setelah itu kalian tinggal setup bagian kontrol, pilih setup dan tinggal buat aja key mappingnya sesuai dengan game yang kalian mainkan guys.